Hai sahabat, apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu baik-baik saja. Balik lagi dengan Nat di channel Nas Artpedia. Yeay! Sebelum mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik subscribe dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nas Artpedia. Sebelum mulai, Nat juga mau mengingatkan kalian untuk subscribe juga channel kedua kami, yaitu Nas Art Official. Di sana kalian juga bisa melihat short-short seru mengenai Boboiboy. Link kita simpan di deskripsi. Apakah kalian masih ingat dengan pembahasan prototype Boboiboy, yaitu konsep Boboiboy yang tidak jadi digunakan? Sebelumnya pernah dibahas di dua video yang lain, yang dimana Boboiboy mampu menggunakan topi bermata tiga untuk mengcopy kekuatan dari musuhnya. Dan kali ini sesuai dengan requestan, Nat akan membuat Boboiboy menggunakan kekuatan dari musuh-musuhnya yang ada di game Papazola 5 dan game Papazola Kekasih Terang Benderang. Jadi bakal seperti apa? Langsung saja kita mulai. Let's check this out. Yeay! Karena Boboiboy menggunakan kuasa dari minion-minion yang tidak tahu namanya, jadi Nat menamai minion-minion tersebut. Di kuasa yang pertama, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari raksasa tanaman Venus yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang, yang merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Venus. Dengan menggunakan kuasa dari Boboiboy Venus ini, Boboiboy bisa mengendalikan akar-akar pada tumbuhannya, dan Boboiboy juga bisa menelan musuh-musuhnya menggunakan tanaman Venus yang dimiliki olehnya. Sehingga dalam mode ini Boboiboy sangat fleksibel untuk melakukan serangan dari jarak yang jauh maupun jarak yang dekat. Di kuasa yang kedua, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari raksasa laba-laba yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang, yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Laba-laba. Dengan kuasa dari raksasa laba-laba ini, walaupun tidak diperlihatkan kuasanya di game tersebut, tapi kita bisa mengasumsikan Boboiboy memiliki kekuatan seperti laba-laba, yang dimana ia bisa mengeluarkan jari dari tubuhnya, dan ia juga bisa menggunakan tangan-tangan laba-labanya untuk menyerang musuhnya. Yang hal ini akan membuat Boboiboy memiliki kelincahan yang super lincah. Di kuasa yang ketiga, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari raksasa udang, yang si raksasa itu ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang juga, yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Udang, yang dimana dengan menggunakan kuasa dari si raksasa udang, Boboiboy memiliki kulit yang sangat keras pada armornya, yang dimana seperti kita tahu pada saat si raksasa udang tersebut melawan Boboiboy dan kawan-kawan, si raksasa tersebut memiliki kulit yang cukup keras karena ditembak berkali-kali pun masih tetap kuat. Yang hal itu akan membuat Boboiboy memiliki defense yang sangat tinggi terhadap serangan dari musuh. Di kuasa yang keempat, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari ketam raksasa yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang, yang akan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Ketam, yang dimana dengan menggunakan kuasa dari Boboiboy Ketam ini, Boboiboy mampu mengakses sebuah armor khusus yang memiliki bentuk seperti si raksasa ketam, sehingga Boboiboy bisa memasukinya dan menyamar menjadi raksasa ketam tersebut. Si kemampuan ini bisa digunakan untuk melindungi Boboiboy dari serangan musuh-musuh, ataupun bisa digunakan sebagai senjata untuk mengintai musuh dari jarak yang dekat. Di kuasa yang kelima, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari para minion, yang dimana yang kita bahas bukan minion-minion ini, tapi minion-minion yang ada di game Papazola yang bisa Boboiboy gunakan sebagai senjata. Jadi minion apa saja yang ada di game Papazola? Langsung saja kita mulai. Di minion yang pertama, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari minion berjalan, yang pertama kali terlihat di Papazola 5, yang akan bergabung dengan Boboiboy Minion dan berubah menjadi Boboiboy Walk Minion.
Dengan menggunakan kuasa dari Walk Minion, Boboiboy mendapatkan kemampuan untuk berlari dengan sangat cepat. Dengan begitu, Boboiboy bisa menggunakannya untuk mengejar musuh yang melarikan diri ataupun menyerang musuhnya dengan kecepatan yang tinggi. Di minion yang kedua, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari helikopter minion yang ada di game Papazola 5 yang akan bergabung dengan Boboiboy menjadi Boboiboy Heli Minion. Dengan menggunakan kuasa dari Heli Minion, Boboiboy memiliki sebuah senjata berbentuk seperti baling-baling, yang dimana baling-baling tersebut bisa membawa Boboiboy terbang, dan si baling-baling tersebut juga bisa digunakan untuk menyerang musuhnya dengan mengeluarkan sebuah hempasan angin yang besar. Di minion yang ketiga, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Bat Minion yang ada di game Papazola 5 yang akan bergabung dengan Boboiboy dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Bat Minion. Dengan menggunakan kuasa dari Bat Minion ini, Boboiboy memiliki kemampuan untuk terbang dan melayang di udara, sehingga si senjata ini sangat cocok untuk digunakan dalam pertarungan di udara. Di minion yang keempat, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Blast Minion yang juga ada di game Papazola 5 yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Blast Minion. Dengan kuasa dari Blast Minion ini, itu akan memberikan sebuah senjata kepada Boboiboy berupa senapan yang akan bisa Boboiboy gunakan untuk menembak musuhnya dari jarak yang jauh dengan akurasi yang sangat tinggi, sehingga tembakannya tidak akan meleset. Di minion yang kelima, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Rocket Minion yang ada di game Papazola 5 yang akan bergabung dengan Boboiboy dan berubah menjadi Boboiboy Rocket Minion. Dengan menggunakan kuasa dari Rocket Minion ini, Boboiboy memiliki sebuah senjata berbentuk roket yang bisa membawanya terbang, dan si roket tersebut juga bisa digunakan sebagai dorongan untuk membuat pukulan-pukulan yang keras. Dan yang terpenting, bisa dilontarkan dan diledakkan kepada musuhnya. Di minion yang keenam, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Chameleon Minion yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Chameleon Minion. Dengan menggunakan kuasa dari Chameleon Minion ini, Boboiboy memiliki kemampuan untuk berkamuflase dengan lingkungan di sekitarnya. Jadi Boboiboy tidak akan terdeteksi dengan mudah oleh musuh. Dan ia juga dilengkapi dengan cambuk yang bisa menyerang musuhnya secara mendadak. Di minion yang ketujuh, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Spring Minion yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Spring Minion. Dengan menggunakan kuasa dari Spring Minion ini, Boboiboy memiliki sebuah pemukul dengan pegas sebagai senjata utamanya. Jadi, pada saat terkena musuhnya, si musuhnya akan terpental jauh efek dari gaya pegas. Di minion yang ke-8, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari minion pencapit yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Jauh Minion. Dengan menggunakan kuasa dari minion pencapit ini, Boboiboy akan dilengkapi dengan dua buah senjata yang bisa dia gunakan untuk mencapit musuhnya. Selain itu juga, Boboiboy bisa menggunakan kedua capit tersebut untuk digunakan sebagai cakar. Di minion yang ke-9, kita ada Boboiboy yang menggunakan kuasa dari Frog Minion yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Frog Minion. Dengan menggunakan kuasa dari Frog Minion ini, Boboiboy memiliki kemampuan untuk meredam segala serangan musuh karena si Frog Minion yang ada di tangannya bisa menelan serangan-serangan musuh dan membalikan serangan-serangan musuh menjadi 2 kali lipat. Di minion yang ke-10, kita ada Bird Minion yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dengan Boboiboy dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Bird Minion. Dengan kuasa dari Bird Minion ini, Boboiboy akan memiliki sebuah senjata yang mampu melontarkan sebuah telur kepada musuh.
Dengan begitu, Boboiboy akan memiliki kemampuan untuk menyerang musuh-musuhnya dari jarak yang jauh, dan si telur yang dilontarkannya akan menetas menjadi sebuah bom. Di minion yang ke-11, kita ada minion berduri dari game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Soccer Minion. Kenapa disebut Soccer Minion? Itu karena Boboiboy bisa menggabungkannya dengan kemampuan bermain bola dari Boboiboy. Dengan begitu, si bola berdurinya bisa dihempaskan kepada musuhnya dan menjadi serangan yang mematikan bagi musuhnya. Di minion yang ke-12, kita ada Snake Minion yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy Snake Minion. Dengan kuasa dari Snake Minion ini, itu akan memberikan sebuah senjata berupa cambuk yang berisi racun, sehingga Boboiboy bisa melumpuhkan musuh-musuhnya menggunakan cambuk beracun tersebut, yang dimana efeknya si musuh akan kehilangan tenaganya seiring pertarungan berjalan. Di minion yang terakhir, kita ada Lebah Minion yang ada di game Papazola Kekasih Terang Benderang yang akan bergabung dengan Boboiboy dan merubah Boboiboy menjadi Boboiboy B Minion. Dengan menggunakan kuasa dari minion lebah ini, Boboiboy akan memiliki kemampuan seperti Ratu Lebah, yang dimana ia akan bisa mengendalikan lebah-lebah yang bisa ia gunakan sebagai senjata maupun pengintai musuh. Baiklah, sekian dulu untuk video kita kali ini. Bagi kalian, art mana yang paling keren? Kalau Natsi paling suka yang Boboiboy laba-laba. Kalau kalian, tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk klik like, share, and subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan updatean menarik dan informasi menarik hanya di Nas Artpedia. Jangan lupa juga untuk mampir ke channel kedua kami, yang Nas Art Official. Link Nat simpan di deskripsi. Akhir kata dari Nat, sayonara, arigato gozaimashita, matane, bye.